Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak sungguh rindu sekali untuk bisa bertemu dengan adik-adik di kebaktian sekolah minggu seperti biasa. Tapi karena kondisinya sekarang masih belum memungkinkan untuk kita bisa ibadah sama-sama, sementara kita ibadah online dulu ya. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah mengumpulkan kami untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga tolong supaya setiap firman yang disampaikan bisa tertanam di hati kami dan dapat kami gunakan untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Menara Babel. Kita saksikan yuk ceritanya sama-sama. Pada suatu masa, setelah peristiwa air bah, manusia bertambah banyak dan berbahasa yang sama. Kemampuan mereka pun bertambah, sehingga mereka pun merasa diri mereka mampu melakukan segala hal tanpa pertolongan dari Tuhan. Mereka mulai membangun sebuah menara sebagai bentuk keangkuhan atau kesombongan mereka untuk mengatur diri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Mereka merencanakan sesuatu hal yang menurut mereka baik dengan kemampuan mereka, tapi bukan dengan mengandalkan Tuhan. Menara itu sebagai simbol atau tanda bahwa mereka patut mendapatkan pujian atas kehebatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan menegur mereka dan mengacaukan bahasa yang mereka gunakan, sehingga mereka jadi tidak saling mengerti satu sama lainnya. Tentu Tuhan mau manusia menggunakan kemampuan dan pikiran yang Tuhan berikan untuk melakukan berbagai hal yang baik. Tapi yang dilakukan itu harusnya juga dalam penyertaan Tuhan. Sehingga bukan kemuliaan manusia itu sendiri yang didapat, tetapi kemuliaan Tuhan yang didapat. Perbedaan bahasa membuat mereka saling bertengkar dan tidak saling mengerti maksud dari masing-masing, sehingga mereka semua tidak mampu untuk melanjutkan pembangunan Menara Babel itu. Karena itu, masing-masing mereka mengelompokkan diri dan pergi bersama orang-orang yang memiliki bahasa yang sama dengan mereka. Hal ini bisa dilihat di kehidupan kita. Semua negara berlomba-lomba membuat menara-menara yang tinggi untuk kebanggaan bangsa dan negara mereka. Berbagai teknologi pun digunakan untuk saling menekan dan saling menjajah negara-negara lain yang ada di sekitar mereka. Nah, adik-adik, ada poin penting dari cerita yang barusan adik-adik saksikan. Yang pertama, kita harus gunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk suatu kebaikan. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi kemampuan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita jangan digunakan untuk kesombongan kita, jangan digunakan untuk pamer, tapi kemampuan kita itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya apabila adik-adik ada yang pintar di sekolah, adik-adik bisa gunakan kepintaran dan kemampuan adik-adik untuk menolong teman-teman yang mungkin kurang dalam pelajaran, kurang bisa, mungkin adik-adik bisa bantu ajarkan, adik-adik bisa bantu menjelaskan supaya teman-teman adik-adik bisa saling mengerti. Yang kedua, gunakan teknologi dan kemampuan yang adik-adik miliki dengan bertanggung jawab.
Jangan gunakan teknologi atau kemampuan adik-adik untuk hal yang jahat. Contohnya, dari cerita yang barusan kita dengar, manusia menggunakan teknologi dan kemampuan mereka untuk membangun menara Babel itu untuk suatu tujuan yang tidak baik, yaitu untuk kesombongan mereka. Mereka ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa mereka mampu membangun menara yang sangat tinggi tanpa pertolongan Tuhan. Dan itu adalah perbuatan yang tidak baik karena mereka mau menyombongkan diri sendiri. Hal itu membuat Tuhan Yesus menjadi marah dan murka sehingga akibatnya bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan dan mereka tidak bisa menggunakan bahasa mereka dan membuat mereka saling mengerti, sehingga pembangunan menara Babel harus dihentikan karena hal itu. Utamakan takut akan Tuhan ada di dalam diri kita sehingga kita tidak terjebak untuk melakukan hal-hal buruk, untuk melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Dan kita harus ingat bahwa kita anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh bergantung pada kemampuan kita sendiri karena kita sebagai manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Contohnya seperti manusia yang membangun menara Babel. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun juga karena kepandaian dan kemampuan yang mereka miliki. Tapi lihat, saat bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka jadi tidak saling mengerti untuk melanjutkan pembangunan menara tersebut. Jadi adik-adik, kakak berpesan kita jangan lupa untuk tetap takut akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Ayat Mas untuk hari ini adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa, berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan pada hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus selalu bergantung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus menggunakan kemampuan kami untuk hal-hal yang baik. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa setelah kebaktian selesai, adik-adik absensi ya, absensi secara online jangan lupa, dan ayat hafalannya juga jangan lupa untuk dihafalkan. Sampai bertemu di minggu-minggu kedepannya bersama kakak-kakak yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.